Memasuki tahun 2026, banyak orang bertanya, sektor apa yang paling aman dari ancaman resesi dan perubahan algoritma? Jawabannya klasik, tapi faktanya semakin menguat. Kuliner. Kenapa? Karena dalam kacamata ekonomi makro, makanan bukan sekedar kebutuhan primer, tapi sudah menjadi instrumen psikologis manusia. Hari ini, kita akan membedah 6 peluang usaha kuliner yang gak ada matinya, baik di desa maupun di kota, lengkap dengan data riset dan solusi teknologinya. Kita bedah satu persatu. Pertama, donat. Riset menunjukkan fenomena affordable luxury. Di saat daya beli masyarakat tertekan, orang tetap sanggup beli donat untuk menyenangkan diri. Secara sosiologis, donat adalah makanan lintas generasi yang pasarnya selalu beregenerasi. Data menunjukkan, donat bukan lagi sekedar dessert, tapi sudah bergeser menjadi menu sarapan dan hampers formal. Secara ilmiah, kombinasi tepung dan gula memicu pelepasan dopamin, menjadikannya comfort food nomor 1 saat orang butuh mood booster. Kalau Anda mau memulai usaha donat, alat-alat inilah yang paling Anda butuhkan. Kita bahas apa aja dan alasannya. Anda butuh mixer spiral atau planetary untuk memastikan konsistensi hasil mixing adonan dengan kapasitas besar sekaligus. Lalu meja kerja stainless sebagai area produksi yang higienis. Dan satu alat penting untuk tahap krusial, mesin proofer otomatis. Ini adalah solusi agar fermentasi donat berjalan lancar tanpa terkendala suhu atau cuaca, sehingga tidak ada lagi sistem serba menebak. Terakhir, deep fryer otomatis hadir agar suhu minyak selalu presisi dan hasil goreng selalu konsisten seperti ini. Menghasilkan donat dengan warna merata, tidak berminyak, dan selalu layak jual. Kesimpulannya, donat adalah bisnis mood booster dengan market yang abadi. Kunci kesuksesannya bukan sekedar resep, tapi kemampuan Anda mengontrol fermentasi dan suhu goreng secara konsisten untuk menjaga kualitas premium di setiap bijinya. Kedua, industri bakery. Riset tren konsumsi mencatat masyarakat urban kini menjadikan roti sebagai substitusi nasi karena mobilitas tinggi. Di Indonesia, ada faktor sosiologis kuat, budaya oleh-oleh. Kue kering dan brownies adalah top of mind untuk hantaran. Namun, masuk ke tahun 2026, muncul peluang masif baru. Suplai makanan bergizi ke instansi pendidikan. Seiring penguatan program makan bergizi nasional, roti manis yang diperkaya nutrisi atau roti gandum menjadi pilihan utama untuk menu tambahan di sekolah karena kepraktisan dan daya terimanya yang tinggi oleh anak-anak. Ini adalah pasar kontrak tetap yang sangat menjanjikan. Menariknya, bisnis ini punya risk management bagus, roti manis untuk cash flow harian, sementara kue kering punya masa simpan lama yang menekan angka food waste. Data menunjukkan, jika pembeli sudah cocok dengan teksturnya, loyalitas konsumennya sangat tinggi. Kalau Anda mau memulai usaha roti dan kue, alat-alat inilah yang paling Anda butuhkan. Kita bahas apa saja dan alasannya. Anda butuh mixer spiral dan planetary untuk menangani berbagai jenis adonan mulai dari roti manis, kue kering hingga cake lembut secara stabil. Meja kerja stainless diperlukan untuk manajemen produksi yang bersih. Mesin prover roti memastikan adonan roti Anda mengembang sempurna dan konsisten setiap hari. Pilihan ovennya ada 2, oven cast deck otomatis untuk roti manis, bolu dan brownies. Sedangkan oven convection 8 tray adalah solusi untuk mengejar kapasitas produksi kue kering masif dengan tingkat kematangan identik di tiap loyang ombang. Terakhir, cooling rack skinless 16 tray sangat vital untuk proses pendinginan yang benar sebelum pengemasan. Kesimpulannya, bisnis bakery adalah tentang mengelola loyalitas dan menangkap peluang kontrak. Dengan beralih ke alat kapasitas besar, Anda bertransformasi dari sekedar pembuat kue menjadi pengelola logistik pangan harian masyarakat dan pemasok nutrisi sekolah yang pasarnya terus tumbuh secara terukur. Ketiga, bawang goreng. Ini adalah komoditas pendamping wajib Nusantara. Selama orang Indonesia masih makan mie dan soto, permintaannya akan selalu ada. Secara bisnis, markup harganya sangat tinggi dan memiliki masa simpan yang panjang hingga 6 bulan. Ini meminimalisir risiko kerugian akibat barang basi. Operasionalnya pun anti ribet karena tidak bergantung pada proses fermentasi yang sensitif. Kalau Anda mau memulai usaha bawang goreng, alat-alat inilah yang paling Anda butuhkan. Kita bahas alasannya. Solusinya dimulai dari mesin perajang bawang otomatis untuk memastikan keseragaman ketebalan irisan. Gunakan deep fryer khusus bawang dengan basket penggorengan khusus untuk mengontrol suhu minyak agar tidak mudah gosong. Paling penting adalah mesin spinner peniris minyak. Alat ini adalah solusi untuk mengeluarkan sisa minyak hingga kering total. Kesimpulannya, ini adalah bisnis low risk high return. Selama Anda bisa menjamin kerenyahan dan daya tahan produk melalui teknik penirisan minyak yang benar, produk Anda akan selalu terserap pasar lokal maupun ekspor.
keempat, menjadi supplier. Ini adalah tentang vendor dependency. Sekali pedagang mie atau kedai dimsum cocok dengan produk Anda, mereka akan menjadi pelanggan tetap harian. Mie adalah makanan pokok kedua dengan cash flow harian yang pasti. Sementara dimsum kini sudah bergeser dari menu mewah menjadi cemilan rakyat yang masif. Produk ini juga memiliki skalabilitas luar biasa karena bisa didistribusikan dalam kondisi frozen. Kalau Anda mau memulai usaha supplier mie dan dimsum, alat-alat ini yang paling Anda butuhkan. Kita bahas alasannya. Standarisasi kualitas adalah kunci supplier. Anda butuh mixer horizontal dan mesin pencetak mie otomatis sebagai solusi untuk mengunci takaran resep dan tekstur secara mekanis. Hasil 1000 porsi hari ini akan sama dengan besok. Untuk dimsum, mesin penggiling daging memastikan tekstur isian yang pas, dan mesin kukus dimsum atau steamer Revon menjadi solusi untuk memasak kapasitas masif dalam satu waktu dengan suhu uap yang stabil. Kesimpulannya, menjadi supplier adalah tentang mengunci kepercayaan klien melalui standarisasi. Alat otomatis memastikan Anda tetap menjadi pilihan utama vendor karena kualitas produk yang tidak pernah berubah-ubah. 5. Jajanan pasar. Ini adalah penyerap tradisi. Selama budaya berkumpul seperti harisan dan rapat kantor masih ada, permintaan snack box tidak akan pernah hilang. Target pasarnya cross-sectional. Anda bisa supply ke kantin hingga catering hotel. Efek impuls baiknya sangat tinggi karena harga murah. Inovasi teknologi sekarang bahkan memungkinkan jajanan pasar diproduksi setengah matang atau frozen dengan masa simpan yang lebih lama. Kalau Anda mau memulai usaha jajanan pasar, alat-alat inilah yang paling Anda butuhkan. Kita bahas alasannya. Anda butuh mixer planetary untuk memproses berbagai varian adonan kue basah secara cepat. Mesin steamer steam kukusan serbaguna Revon adalah solusi untuk mengukus ratusan kue secara bersamaan dengan matang merata. Untuk produk goreng, deep fryer gas lifting 3 rak otomatis hadir sebagai solusi produksi volume tinggi untuk pastil atau risol, memastikan hasil gorengan crispy dan hemat tenaga. Kesimpulannya, bisnis snack box adalah bisnis volume. Penggunaan alat kukus dan goreng kapasitas besar adalah penentu utama apakah Anda hanya sekedar sibuk bekerja atau benar-benar menghasilkan profit yang maksimal. Terakhir, fried chicken. Fenomena menarik menunjukkan ayam goreng tepung telah bergeser dari camilan menjadi lauk utama keluarga Indonesia. Ayam adalah protein yang paling minim pantangan, menjadikannya pangsa pasar yang terus tumbuh. Kecepatan penyajiannya menjamin perputaran stok yang sangat cepat. High turnover, aroma dan visual tepung kribo di etalase adalah magnet alami yang memicu pembelian spontan. Kalau Anda mau memulai usaha fried chicken, alat-alat ini yang paling Anda butuhkan. Kita bahas alasannya. Kunci suksesnya ada pada mesin vakum marinasi. Solusi untuk mempercepat bumbu meresap hingga ke tulang hanya dalam hitungan menit secara konsisten. Meja dusting stainless didesain khusus agar teknik penepungan Anda menghasilkan tekstur kribo yang seragam. Dan yang paling vital adalah deep fryer gas 30 liter otomatis. Alat ini menjawab masalah suhu minyak yang drop saat ayam masuk dalam jumlah banyak, memastikan ayam matang sempurna dan crispy. Kesimpulannya, fried chicken adalah lauk sejuta umat dengan tingkat duplikasi bisnis yang tinggi. Kecepatan produksi dan standarisasi rasa melalui alat otomatis adalah rahasia untuk mengubah satu gerai kecil menjadi ratusan cabang. Kesimpulan dari 6 peluang usaha di tahun 2026 tetap terbuka lebar untuk siapapun termasuk Anda. Tantangannya bukan lagi pada ide, tapi pada bagaimana Anda menggunakan alat untuk membangun sistem produksi yang stabil. Revon Teknologi menyediakan solusi alat yang kita bahas tadi untuk membantu Anda memulai bisnis kuliner yang memang gak ada matinya. Kami tim dari Revon Teknologi. Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang di Revon, bangun sistemnya, dan kuasai pasarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.